mulai kita, Bu? Sudah. Udah lengkap semua ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati peserta PKH yang berbahagia. Baik, terima kasih Bu atas kehadirannya pada pertemuan bulan ini. Ya, seperti biasa, mari Bu, sebelum kita mulai, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, bulan kemarin kita dah belajar yal-yal Bu ya. Yal-yal anak Indonesia. Saya ngecek kira-kira Ibu masih ingat tidak? Anak Indonesia. Hebat, cerdas, yes. Sekali lagi, tadi lupa. Sekali lagi, anak Indonesia. Hebat, cerdas, yes. Mantap, berarti ibu-ibu masih ingat materi kita bulan lalu. Selain yal-yal itu, kira-kira kita bahas materi apa bulan lalu, Bu? Kekerasan pada anak. Kekerasan pada Anak. Nah, macam mana tuh Bu kekerasan pada anak? Kekerasan pada anak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, yang ketiga seksual. Seksual. Ada yang lain bisa ngasih contoh kira-kira kekerasan fisik itu macam mana Bu contohnya? Dipukul. Anaknya dipukul atau Jewer. Kalau yang psikis itu gimana Bu? Ibu-ibu yang lain? Psikis itu mental Bu, yang mempengaruhi terhadap jiwa anak. Marah, kekerasan terhadap anak juga. Terus ada kita nampak orang nyulik buntut anak-anak, itu namanya kekerasan seksual. Baik. Masih ingat ibu-ibu ya? Jadi pertemuan bulan ini kita masuk materi baru tentang lansia. Ada yang lansia datang hari ini Bu? Tidak. Tapi ada tak sini komponen PKH ini yang di dalamnya ada lansia? Ada. Ibu Una kalau tidak salah tak? Mertuanya satu kakak kan Bu? Siapa Ibu Raina? Ya, berapa 70 lebih Bu ya? Iya. Jadi walaupun ibu-ibu lain di rumahnya tidak ada orang lansia atau komponen lansia, ini penting juga Bu bagi kita semua. Mungkin tetangga kita ada yang lansia, entah nanti kita pun jadi lansia, keluarga kita ada yang lansia. Jadi macam mana cara kita memperhatikan, memperlakukan orang lansia tersebut? Tidak mesti kita punya keluarga lansia, bisa saja tetangga kita lansia. Baik, silakan Ibu. Nah, di sana ada flipchart 1 tentang pengertian lansia. Coba Ibu Una bisa baca Bu? Kalau tak nampak Ibu berdiri tak masalah. Maju ke depan Bu. Ini maju aja Bu. Ini dia. Nah, silakan Bu kalau tak nampak. Maju depan tak apa-apa Bu. Sini Bu. Terus agak kecil memang Bu. Nah, ini Bu, pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. lagi Lanjut usia 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Oke, tepuk tangan untuk Bu Una Bu. Jelas Bu ya? Lansia itu dibagi menjadi 4 tuh Bu. Berdasarkan nomor. Silakan duduk Bu. Terus menurut undang-undang adalah lagi pengertian lansia. Silakan Ibu, siapa yang mau baca nih Bu? Nampak Bu Li? Nah, silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya
bergantung pada bantuan orang lain. Oke. Jadi intinya kalau untuk ibu PKH itu lansia itu adalah orang yang berumur, ini Bu yang untuk PKH adalah orang yang berumur 70 tahun ke Atas. walaupun secara kriteria 60 tahun itu sudah masuk lansia, cuman kalau untuk PKH itu yang masuk 70 tahun ke atas. Tahu Bu ya lansia itu Bu ya? Orang yang berumur dari berapa ke berapa Ibu tahu. Baik. Selanjutnya ini ada flip chart selanjutnya. Kondisi dan permasalahan lanjut usia. Nah, ini dia Bu. Orang-orang tua yang berumur 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas sering mengalami masalah-masalah ini Bu. Nah, yang pertama masalah psikologis. Biasa orang lansia itu bermasalah dengan psikologis. Coba dibaca Bu. Siapa yang bisa baca? Nah, silakan Bu Uci. Psikososial Psikososial. atau diri dan hubungannya dengan orang lain. Ya, lanjut. Perubahan emosi Misalnya munculnya depresi atau cemas dan ketakutan yang disebabkan perubahan fisik, kesepian, takut penyakitan ataupun takut mati. Terus Agresif, agresif itu seperti apa? Marah, marah-marah, dendam pintu dan lain-lain, minta pilih, mengamuk, itu termasuk perubahan emosi yang terjadi pada lansia. Nah, pernah Bu keluarga Ibu mengalami perilaku seperti itu di rumah, dia ngamuk-ngamuk, mecah piring? Pernah Bu ya? Nah, itu memang Bu kondisi orang lansia. Terus selanjutnya Ibu Uci, perubahan sikap dan perilaku. Pak, tolong pegang Pak, tak nampak. Iya. Misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah dan pergi jauh. Selanjutnya itu murung, suka melamun dan memerlukan teman bicara. Terus berorientasi pada masa lampau. Selanjutnya hubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah, ini perubahan sikap dan perilaku. Perilaku. Dia dapat kira-kira Bu? Ya. Nah, biasa lansia itu dia orang cenderung diam di rumah saja, dah lambat gerakannya Bu, suka menung, melamun. Terus sikit cerita masalah, lalu sikit-sikit cerita tentang masalah, lalu. Terus hubungan dengan tetangga kadang-kadang kurang bagus, karena mungkin emosinya tak bisa dikontrol dan sebagainya Bu ya. Lanjut, ini lah Bu, yang selanjutnya spiritual dan rohani. Silakan Bu Uli baca Bu Uli. 3 spiritual atau rohani. Pertama, jarang beribadah atau menjadi tidak sabar, tidak bersyukur, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lain-lain. Kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya karena harus memakai alat bantu. Ketiga, kurang mau berbagi dengan orang lain. Keempat, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Ya, yang ketiga, permasalahan lansia itu terhadap spiritual atau rohani jiwanya Bu. Biasa orang tuh jarang beribadah. Ini yang negatifnya Bu ya. Jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang syukur, negatif. Apalah aku macam gini? Apalah aku jadi tak nak begini? Suka mengeluh. Terus tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Jadi dia biasa marah-marah itu karena dia tidak bisa menerima kondisi tubuhnya. Kurang mau berbagi dengan orang lain. Biasa kalau ada kemakan Bu, kalau orang lansia itu dia tak suka bagi sama orang lain. Untuk dia jadi simpan ya, itu merupakan kondisi lansia. Selanjutnya orang lansia juga menunjukkan super powernya. Apa tuh super powernya Bu? Menganggap diri selalu benar. Menganggap dirinya selalu dialah yang punya kekuatan, yang lain salah. Jadi dia je betul, orang lain salah. Itu merupakan kondisi permasalahan lanjut usia dalam spiritual ataupun rohani. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu dapat kita simpulkan bahwa umur lansia itu merupakan umur yang rentan terhadap masalah. Itu terkait dengan kondisinya Bu. Tadi masalahnya mungkin psikososialnya, ada spiritualnya. Permasalahan itu semua karena mungkin faktor umur. Semuanya itu berubah. Pengen marah-marah, selalu merasa benar, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, itu merupakan kondisi yang wajar pada
Lansia. Lansia. Nah, ini Ibu harus tahu nanti kita pertemuan selanjutnya setelah kita tahu kondisi ini bagaimana cara kita menangani orang lansia. Untuk ini Bu udah tahu Bu, paham semua belum? Kondisi dan permasalahan di usia ada paham? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan Bu ya? Tidak. Tadi kita di awal lupa nyanyi Mas PKH. Nah, jadi kita nyanyi Mas PKH sebentar Bu ya? Oke Ibu silakan berdiri. Tangannya semangat seperti biasa Bu. Tangan seperti biasa Bu. Tangan Bu. Mengusung masa depan. Semangat Bu. Bu Una, semangat Bu Una. To help themselves. Ya, gitu semangat. Oke, yang di belakang kurang semangat Bu, silakan Bu. Orang-orang besar. Membangun keluarga sejahtera, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Ya, semangat Duna. Bangsa ini besar. Oke Bu, semangat Bu. Keluarga harapan, sejahtera, Tuhan people. Semangat Bu, tinggal sedikit lagi. Ya sehat kita bang. Kita bangun Indonesia sejahtera. Indonesia jaya. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk Bu. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Sudah paham semua Bu Jadi bulan depan kita berkumpul di rumah Ibu Uli Bu ya? Rumah Ibu Uli. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya. Sekali lagi saya tegaskan, tadi kita bahas tentang lansia. Kondisi lansia itu sama sangat rentan Bu, ya, tersinggung dan sebagainya. Jadi kalau ibu sudah paham tentang informasi ini, mohon nanti kalau ada lansia di sekitar kita melakukan dengan baik. Hindarilah perilaku kekerasan ataupun yang dapat merugikan hak-hak lansia Bu ya. Pertanyaan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.